Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita, pembukaan kegiatan tahun Oikumene Inklusif di distrik 10 Medan Aceh yang menjadi tema dalam tahun Oikumene ini dari Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tentang nats ini atau tema ini tentu karena ini adalah tema tahunan, yaitu tahun Oikumene Inklusif di gereja kita, tentu sudah berulang kali kita mendengarkan penjelasan khotbah dari nats ini. Tetapi mungkin bisa saja dalam khotbah-khotbah yang kita dengar, penekanan-penekanan atau aplikasi dari nats ini bisa berbeda memang. Tetapi latar belakang keadaan, kenapa latar belakang teks ini, tentu kita harus tahu lebih dahulu. Kenapa ini diutarakan Yesus seperti ini? Kenapa Yesus mengatakan seperti hal ini? Itu yang pertama sekali. Ya. Kenapa Yesus berbicara seperti ini kepada pendengar dan murid-muridnya? Itu dilatar belakangi karena sikap yang eksklusif dari orang-orang Yahudi. Sikap nasida nama bahen tertutup, naholan nasida, dan terbuka tuna asing. Yesus dan murid-muridnya di tengah-tengah mereka, orang-orang Yahudi, melihat sikap itu, tertutup nasida tuakkana asing, ya. Hita nasa punguanon herasoni marupani, hita nasa paradatan, daksa paradatak kita duhot talahi, hita nasa huta, hita nasa marga, hita nasa hudulan. Nah, ada nga kabatasan-batasan nama ben nasida terpisah sian na asing. Halakan asing din, dak kita, songoni marupani pikirani, sikap inklusif na mabahin nasida tertutup, Yesus di tengah-tengah nasida memerengi, ya. Murid-muridnya juga orang-orang Yahudi bersama dengan mereka. Kehidupan murid-muridnya tentu tidak jauh dari itu, tetapi Yesus melihat itu tidak baik seperti itu. Holak kita do. Inna rupani, kita anak-anak Allah, Allahumma. Sikap na songonima, halakan anak-anak dia dunaing, hera songoni. Nah, sikap na songonima di bereng Yesus, jalan ngalilingi, itu mabahin. Sudah berlama-lama seperti itu. Maka Yesus menegur dan akan mengubah itu, tidak baik seperti itu. Maka nats kita ini juga di atasnya, soal bagaimana satu dengan yang lain, ya, bagaimana satu dengan musuh. Itu na digijang ni truputai didok, jangan balaskan, jangan membenci musuh. Aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu. Ini sungguh ekstrim. Bagaimana itu di saat itu? Karena pada masa itu adalah hukum pembalasan yang sudah lama dihidupi mereka. Nah, situasi itu yang membuat mereka tertutup, tapi Yesus datang untuk membuka. Jangan menganggap yang lain itu seperti ini, yang lain itu terhukum kita, yang lain itu tidak seperti kita. Maka Yesus mengatakan ini, kalaupun kamu menganggap yang lain itu jahat,
yang lain itu tidak benar. Tapi lihatlah sikap Allah itu terhadap semua. Itu dipanggil oleh Yesus beberapa murid-muridnya, semua muridnya dan beberapa yang mengikut dia. Dia jelaskanlah itu. Ima turpu taun nakining dipatakas ma. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari. Menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Kalau kamu menganggap dia tidak benar, tapi ingat, lihatlah Tuhan juga menurunkan hujan seperti kepada kamu dan kepada dia. Tidak ada dibatasi, ini hujan untuk orang benar, ini besok hujan untuk orang yang tidak benar, tidak ada. Jadi di hadapan Tuhan, sedangkan Tuhan kita itu seperti itu sikapnya. Bukan berarti mau membenarkan orang yang tidak benar, bukan mau membenarkan orang yang jahat, bukan. Tetapi begitulah Tuhan itu terhadap umat manusia. Ido badang boy dohonota ibana semacam holana rupani tuhakku innahita rupani sipata songoni hodo ale tuhakku hera sodo Tuhan ni halakan mauludung bertindak rupani hodo gabi olo terhirim mamereng nasing rupani kan ay songoni ma burjukku namar Tuhanon songoni ma solhot tu Tuhanon songoni ma gomos ni tangyaku tu Tuhanon ay bahasa songoni on yang tu saholakan gabi hita no mabek kita terhirim kecewa. Gabi kita manusia menilai Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya. Karena kita menentukan sikap kita yang sedemikian. Jadi Tuhan taidang bui taploti holat Tuhatta do Tuhan di portibion. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sejarah gereja juga gereja mula-mula kita sudah tahu tentunya kehidupan jemaat mula-mula. Nah sa parna punado sudena sa huriainin na porsiai ditikisi apunanyo sarupa doi ditongani hurianinna. Kehidupan gereja mula-mula seperti itu. Tetapi di perkembangan gereja-gereja juga setelah terbuka gereja seperti yang kita baca, tentu gereja tidak boleh sendiri-sendiri. Itu maka dibuka, dibicarakan ya bagaimana gereja mengupayakan terutama setelah berakhir Perang Dunia Kedua, bagaimana peran gereja mengapuli jolma di Sadok Portibion, maka beberapa tokoh gereja di saat itu memikiri supaya dibentuk Dewan Gereja Saportibion, WCC, DGD, Dewan Gereja Dunia. Nah, setelah berakhir Perang Dunia Kedua, dari sisi pihak gereja memikirkan hal itu. Bagaimana? Maka berdirilah ya di Amsterdam tahun 1948 Dewan Gereja Dunia dengan semangat upaya bagaimana memperbaiki kehidupan sosial bangsa setelah Perang Dunia itu berakhir. Bagaimana gerakan gereja untuk memberikan pangapulion, hiburan, membangun iman pada saat itu. Maka bagaimana peran gereja itu? Berdirilah di konsep di Hataima, Pajongjong ma, sada Dewan Gereja Saportibion di TKI. Bohado akahuria di Sadok Portibi melihat itu. Asa Perang Dunia ini ditikisi mabajol magudang laris yang haporsionna, kehidupan sosialnya bisa dikatakan menurun secara iman, tidak tentu arah ketika itu. Maka gereja bangkit memikirkan itu. Diawali itulah muncul simbol oikumene itu, yaitu salib di atas perahu itu. Ya, perahu. Sebenarnya awal pemikiran itu perahu dalam simbol oikumene itu dihubungkan dengan Yesus dengan murid-muridnya yang berada dalam perahu yang diterpa badai. Tetapi mereka bisa selamat karena Yesus ada di dalam. Nah, itu diwujudkan juga dalam apa saya katakan tadi, simbol oikumene itu. Dan selanjutnya ada salib, menunjukkan salib bukan hanya lambang di sana menunjukkan kematian, tetapi salib itu berakhir pada kemenangan. Maka simbol oikumene itu adalah perahu dan salib itu atau kapal dan salib itu menunjukkan bagaimana Yesus di dalam perahu menghentikan badai, di mana salib Yesus
Bukan hanya cerita tentang kematian, tetapi berakhir pada kehidupan, kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian berjalan dari sisi gereja, bagaimana gereja itu secara saportibi, oikumene, Dewan Gereja Sedunia. Baru kemudian muncul lagi pikiran tentang bagaimana se-Asia, CCA ya, Christian Conference of Asia, gereja se-Asia yang dipelopori juga tokoh-tokoh gereja pada saat itu, lalu berdiri di Maret 1957 untuk menyatukan se-Asia juga bagaimana menghadapi, bagaimana membangun kebersamaan. Asa dada holan gereja seperti, tetapi bukan maksudnya memisah, tetapi lebih rinci lagi bagaimana gereja membangun iman, membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Itulah fungsi gereja. Dan kemudian sebelum CCA, sebelum gereja Asia, memang 3-4 tahun, tepat 25 Mei 1950 di Jakarta berdiri PGI ya, yang sebelumnya DGI. Ini juga memikirkan bagaimana gereja menyatu ya, unang terpecah-pecah gereja ya, supaya keesaan itu terjaga. Nah, demikianlah ini persekutuan itu terbangun dan terpisah-pisah manang na gereja dia mai tetapi menjadi satu untuk membangun kebersamaan, untuk menyongsong bagaimana gereja berperan di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saling ketergantungan itulah satu kalimat yang penting dalam oikumene. Saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ay sa kapal dohita, molonin na rupani, sa jabu dohita, sa kapal lebih cocok. Ay molobocor kapali, tenggelambo kapali. Dang holan HKBP di si, dang holan gereja yang lain di situ. Kita satu kapal, satu perahu. Kita akan tenggelam bila mana perahunya bocor. Alaniri kosudedo rapak menjaga sotung bocor perahu. Saudara-saudara yang kekasih, dan kemudian lagi dalam sidang-sidang raya, baik gereja-gereja dunia, baik gereja-gereja se-Asia, baik gereja-gereja se-Indonesia, tidak terpisah lagi. Molo di Bonani gereja Saportibi, DGD, saharo di PGI, di tahun 50-an, 50-an, saharo di 57, berbicara tentang gereja dan umatnya. Tetapi di dekade 80-an dalam sidang-sidang raya gereja sedunia sudah dibahas tidak lagi antar gereja saja, tidak lagi hanya manusia dengan manusia lain, tetapi juga integrity of creation. Itu tema pembahasan juga. Dakola jolma be, dakola sagareja be dihatai, alai sudah ciptaan secara utuh. Itu yang lebih luas lagi. Jadi oikumene itu bukan hanya gereja, bukan lagi hanya manusia, tetapi gereja-gereja dalam sidang rayanya sudah membahas bagaimana ketergantungan satu dengan manusia lain. Tetapi tidak hanya itu lagi, mulai tahun 80-an sudah banyak gereja-gereja membicarakan tema dalam sidang-sidang rayanya, bagaimana keutuhan ciptaan. Karena manusia tidak bisa hidup oleh karena manusia itu sendiri, tetapi tergantung satu dengan yang lain. Oikumene inklusif tidak boleh terpisah dari situ. Dada holat zolma, dada holat sagareja, ya, dada holat saugamo, tetapi serumah di portibi natinoppa ni Tuhanon. Dohot do hape sude natinoppa, ima keutuhan ciptaan nanaking saling ketergantungan, ya. Jadi alani ido molo ta patudos rupani sude natinoppa ni debata di portibion molo di dok panurati bagaikan paduan suara doin nahita sudi, bagaikan paduan suara jolma do akan natinopana asingi, bagaikan paduan suara alai dirihenna manusia memimpin paduan suara itu. Maka harus dijaga ciptaan yang lain, bagaimana hidup songon na mangajar korupani, songon na marporo do lugo patinna, ikon ibereng dirihenna do ibasa marporo, bahasa dang pas. Songon ido nang jolma, mamereng na tinoppa na asingos sude, ay bagaikan paduan suara do
pangisi ni portibion, memuji do pasangapon goar ni Tuhani. Asa molo terganggu laut, terganggu akadekke, terganggu binatang hutan, manusia harus berperan menjaga itu. Buasa gabe roh binatang hutan, roh tuhuta. Buasa gabe tercemar, manusia sebagai pimpinan paduan suara itu harus memperhatikan itu semua. Jadi berarti oikumene inklusif itu bukan hanya antar manusia lagi, tetapi integrity of creation. Sude keutuhan ni natinopani debata. Ikut jaga ottado alana saling ketergantungan doi satu dengan yang lain. Hal imara nakining natapikiri tong ubain na ikumeluas do oikumene inklusifon. Molo tahun nasalpu pembahasatta profesionalisme dalam penata layanan na sebelum dong na saya salah dong amadok tahun kesehatan ini rupani hampir guda kia do nama dokoni tahun kesehatan asal madok sambutan rupani di tahun kesehatan non terhindar HP tahun kesehatan di beberapa tahun nasalpu sahak maitan wang tu tahun oikumene inklusif termasuk di dalam imana kontrado hot eksklusif halakadoi dang songoni ala inklub di bagasan saja budohita ima oikumene naknyani tinggal sabagas sude natinopani debata alai molo tapabagas muse firmanon nakining adong dotong si pikiran ai didok disi repak do dilehot debata. Ya, Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik. Jadi kadang-kadang kalau sekilas ini kita baca, sarupa do HP, naruhat tarupa nih. Sarupa. Alai dalam rangka ahai naking idoban na pinatorang latar belakangnya. Alanya hubban na dokot Tuhan Yesus songoni. Aladong guang kapan nakining Yahudi. Jadi nion nakining yang dikatakan di sini adalah saya songon na asing do perasan niba ay rapa ipatua do hudan tuna jahat do tuna burju inna HP di sikap-sikap yang tidak baik misalnya cenderung do tong pikiran jol atong molo rapa ipaturu do hujan rob muse do matahari diterbitkan gabe lebih dangadok kape barta herasone bukan seperti itu maksudnya. Atong tu nazahat majolo esongon na nikmat doi nazahaton na dongan marupani muse rapak doroudan kejahatan tu akan nazahat bukan seperti itu maksudnya tetapi kamu bersyukurlah sudah menjadi orang yang baik di posisimu yang baik itulah kamu juga diberkati Tuhan di posisimu sebagai orang yang baik itulah kamu menerima terbitnya matahari di posisimu di keadaanmu di sikapmu yang baik itulah kamu setia untuk menerima berkat Tuhan. Jangan bergerak dari situ. Jangan berpikir ke tempat yang jahat untuk menerima hujan dari Tuhan. Jangan berpikir ke tempat yang tidak baik untuk berpikir menanti terbitnya matahari. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi dalam posisimu sebagai orang percaya, dalam posisimu sebagai orang yang dikatakan baik, disitulah kamu bertahan dan setia untuk menerima berkat Tuhan lewat hujan, berkat Tuhan lewat sinar matahari, bukan mau berencana ke tempat atau ke sikap-sikap yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sampai di mana? Itulah dulu sekarang. Kalau tadi pembahasan adalah hubungan ketergantungan satu dengan yang lain, tidak cukup lagi antar sesama umat beragama, tetapi antar umat beragama juga sesama orang beriman, sesama manusia ciptaan Tuhan, dan tidak cukup lagi itu tetapi juga ada ketergantungan dengan ciptaan yang lain. Perenungan sampai di mana ini bisa kita kerjakan. Sajabu pehita ngabuahita horo sajabu sakeluarga nabang beradik sahuta berangkat dari situlah kita ya. Kita bicarakan tadi hubungan ketergantungan manusia dengan ciptaan lain itu sudah meluas sekali, tetapi tidak boleh berhenti dalam sikap kita yang tadi, tetapi harus juga tersambung dengan itu. Tetapi dimulailah bagaimana kita memulai dari hal kecil sehingga juga akan tercapai hal yang besar. Ini firman Tuhan yang memberikan kepada kita pemahaman bagaimana satu dengan yang lain itu tergantung
Itulah yang harus kita pelihara. Waduh hubungatta. Adong dona kompak, adong na hurang kompak. Sesama manusia saja kita sulit. Ya. Apalagi terhadap ciptaan lain mungkin lebih sulit lagi. Tetapi dalam hal itulah juga panggilan daripada oikumene inklusif dalam konteks firman atau tema kehidupan yang sudah kita terima dalam tema tahunan ini, oikumene inklusif. Sambungan daripada yang saya katakan tadi itu, hendaklah engkau setia di dalam sikapmu sebagai orang yang percaya dan orang yang baik menerima firman Tuhan, menerima berkat Tuhan. Molo tengok pembanding pe memang bersama-sama do pe hidup. Molo taruh naki ngatong molo sarupa do di leot tu na burju do na hurang burju, sarupa do nani do ni Matius 10 tului. Eme do si marememenya te. Dan pola jelas sonot tobe. Hampir sarupa doi. Hidup do rapak mangolu do eme do si mareme eme. Ya. Alai ingok ma ujung nado. Tapi ereng mada di ujung penjelasan nakingani anggo sarupa do hapena di ujung nado. Songon eme do si mareme eme do ujung na. Ahai do kotuhani dinaros murid nema do atong tabu bu man naka. Ahai do kotahe unang butamu si mareme eme. Sotung dohot mabubut eme ido. Nama jamoton na porsia ido tongi sebenarnya menjaga iman orang yang beriman supaya jangan tercabut juga mereka. Pasob buma. Tetapi ingat dalam Matius 13 itu di akhirnya itu di sini akan terjadi pemisahan. Ido di ujung ni perjalanan. Jadi nakingani nazahat do na hurang jahat naknya, na jahat do na burjui, rapat do menerima. Ala ingat, menerima itu di akhirnya ya tidak sama. Songos eme do si marememe itu ujungna molo bertahan memang eme dang boy mu bay gabe si marememe. Itu si marememe pe dang mu bay gabe eme. Ala yang gojol maboy do. Si kak si marememe hiad dungi bege jamita gabe eme. Boy do mu si kak na eme hiad do. Songonot do hape na bergarejaon so dia tu sanon inklusi indalakon gabe suare meme boy do musei merhusor alayang go contoh nabi nani tu hatai dang boy mu ba eme gabe si mare meme alay do Tuhan jangan cabut tunggu nanti ido dai ko setia do hita disi setialah dalam kebaikanmu dalam kepercayaanmu ido na huruk nakingani disima paima sinar matahari disima paima udan paremean udan pasu-pasu tuho dang di tempat na lain. Inilah bagian pergumulan. Sebab yang terakhir tadi itu saya katakan emei sudah hita marahayate. Unang alai di ujung nan no bereng ma. Molok kapatani hita sebelum panen molok kapetani da. Buaro tahe idokok kian ala petani hami liling nama remeon. Memang dung tubuh eme ditik kidang marboras sarupa hiya do rupana. Si marememe do eme sarupa. Alai dung lam liling itu tumibbo do si marememe muse. Dungi perbuwe masih marememe, perbuwe si marememe birongdo, mulai robuti, mulai tadahamu si marememe, tor birongdo. Jadi dung leleng, dung takasi mana tumibbo sian eme, perbuwe si marememe, isuru inong nima maiba masuk maho, sabi ma perbuwe ni, manang nasanga hamu songoni. Ay tumibbo do tomolo nasawan heme tor nasawan si mareme, itor ni sabi mai holan perbuwe si mareme eme. Maksudnya unang regenerasi do batuni si marememe. Jadi hebat do na tu henda baru. Unang ay molo sampai matora siat tong di si merdede kan tubuh di muse. Itu benar rame muse di musim tanam berikut si marememe. Aletor disuruh ma potong dang dibubu mabubu do eme. Potong semua perbuin si mareme pasuk kotu plastik itor dibayar doi digadu-gadu rupane. Asa unang tubuh muse batunai tu musim tanam berikut. Nah, naneng dohonokku molo rapape yang baik dengan yang tidak baik menerima hujan, menerima sinar matahari, tetapi endingnya tidak. Tuhan akan seleksi itu akhirnya. Molo si marememen na di Matius 10 tului di papungu ma ditutung matu pamurunan. Alayang goemei ibu do tu lubung, ibu tu jabu. Songoni do anggo di akhirna. Jadi molo naik itu tahun, molo rapak do sude rapak alai di ujungna dang rapak. Akana porsea na setia di haburjonna songok kita do naneng jamitatta dope do akana naneng muba dope
Sotung terbuka rohatta memikirhon di pihak nalainam mau majalo mataniari, di pihak nalainam mau majalo udan. Di haburjomi mau setia majalo pasu-pasu ni debata. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan di sobah rohanami tuho. Di sude dengan nibasam doho asini roham dihami. Hujalo hami hatami azari mahai makkanguluhoni. Di awalnya juga gereja sudah berpikir bagaimana hidup bersama dengan gereja-gereja yang lain. Tetapi zaman semakin berkembang bukan hanya sekedar antar gereja, tetapi juga semua umat manusia. Dan kemudian juga berpikir yang lebih lagi, yaitu ketergantungan satu dengan yang lain. Semua ciptaan harus terjaga kelangsungan hidupnya. Pergugui mahamele Tuhan, lahu makkanguluhon hatam. Zalo mahami martangiang marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.